Hai, perkenalkan nama saya Elisa Lumban Tobing. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Adapun topik kali ini yaitu yang pertama individu dan perbedaannya, yang kedua dasar-dasar organisasi, yang ketiga permasalahan dalam kelompok, dan yang keempat konflik dan negosiasi. Masuk kepada materi yang pertama individu dan perbedaannya. Dan yang selanjutnya ada teori pembelajaran. Lalu selanjutnya masuk kepada kecerdasan emosional dan perasaan, sikap, dan nilai. Materi selanjutnya ada dasar-dasar organisasi dan tujuan organisasi. Lalu masuk pada permasalahan dalam kelompok dan apa penyebab masalah yang terjadi di dalam suatu kelompok, serta penyelesaian masalah. Pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua menganalisis masalah, dan yang ketiga menilai pemecahan yang disarankan. Selanjutnya, konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Terdapat dua kategori konflik, yaitu yang pertama ada konflik fungsional dan yang kedua konflik disfungsional. Secara spesifik ada tiga tipe konflik, yaitu yang pertama konflik tugas, kedua konflik hubungan, dan yang ketiga konflik proses. Konflik dapat menjadi daya positif dalam sebuah kelompok, tetapi juga secara eksplisit berpendapat bahwa beberapa konflik mutlak diperlukan oleh sebuah kelompok untuk dapat berkinerja secara efektif. Menurut Suparta dan Sinta Asih 2017, proses konflik terdiri dari 5 tahapan, yaitu potensial pertentangan dan ketidakcocokan, dan yang kedua, kognisi dan personalisasi, yang ketiga, maksud, keempat, perilaku, dan kelima, hasil. Selanjutnya, klasifikasi konflik. Ada 3, yaitu yang pertama konflik vertikal, yang kedua konflik horizontal, dan yang ketiga konflik peran. Selanjutnya, sumber konflik. Yang pertama, incompatible goals, yang kedua differentiation, dan yang ketiga scarce resources, yang keempat ambiguous rules, dan yang kelima communication problems. Nah, yang selanjutnya ada negosiasi, yang artinya suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, di dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan antara nilai dua kelompok. Ada 5 proses dalam negosiasi. Yang pertama persiapan dan perencanaan, yang kedua penentuan aturan dasar, dan yang ketiga klarifikasi, yang keempat tawar-menawar, dan yang kelima